Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartika Indria Damayanti dengan NPM 2359201048, mahasiswa kelas 6A Penjamin Kualitas Perangkat Lunak. Pada tugas kali ini, saya membuat video presentasi pengujian black box dengan metode equivalence partitioning and boundary value analysis testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada input dan output sistem tanpa melihat kode program di dalamnya. Tujuannya adalah memastikan sistem berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena harus menggunakan studi kasus yang berbeda, di sini saya menggunakan studi kasus sistem penilaian mahasiswa yang mana aturannya apabila seorang mahasiswa mendapat nilai 80-100 mendapat nilai huruf A dengan nilai mutu 4, 70 sampai kurang dari 80 nilai hurufnya B dengan mutu 3, 60 sampai kurang dari 70 nilai hurufnya C dengan nilai mutu 2, 50 sampai kurang dari 60 nilai hurufnya D dengan mutu 1, 0 sampai kurang dari 60 nilai hurufnya E dengan mutu 0. Yang mana pada metode equivalence partitioning ini, data di input dibagi menjadi beberapa kelompok dengan hasil yang sama. Saya membuat beberapa kelompok, yaitu seperti di sini 85, 75, 65, 55 dan 45 itu karena sesuai dengan aturan, maka hasil yang diharapkan itu sesuai. Seperti 85 ini nilai hurufnya A, nilai mutunya 4 sesuai dengan aturan yang sudah ada di kode sebelumnya. Tapi apabila 120 dan min 5 itu maka hasilnya adalah invalid karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena sesuai dengan aturan nilai itu cuman ada dari 0 sampai 100 aja. Lebih atau kurang dari itu maka dia akan menghasilkan nilai invalid. Kemudian saya mengambil salah satu contoh nilai untuk diuji. Misalnya kayak gini, 45 itu hasilnya outputnya akan E, 55 D, dan seterusnya. Tapi seperti tadi 120 dan min 5 itu nilainya akan invalid. Nah, kemudian di sini ada test case manual boundary value analysis. Pada metode boundary value analysis, pengujian difokuskan pada nilai batas karena kesalahan sering terjadi pada batas input. Nah, kemudian nilai batas. Nilai batas itu apa? Misalnya di sini minus 1 dan 0 itu adalah nilai batas. 0 itu batas untuk nilai paling akhir, yaitu E. Minus 1 tuh udah bukan termasuk lagi, jadi invalid. Kemudian di sini ada 49 dan 50 ya. 49 itu E, tapi 50 itu udah D karena nilai batasnya tuh untuk E itu 49 dan udah mau masuk ke nilai D itu 50. Oke, di sini juga 59 itu D, sedangkan 60 juga C karena sesuai dengan aturan ini di atas tadi. Di sini contohnya 50 sampai kurang dari 60 itu D. Kurang dari 60 itu apa? 59. Itu artinya D. Sedangkan 60 sendiri itu udah masuk ke dalam C. Seperti yang lain juga sama seperti kayak gitu. Nah, terus di sini sudah mengambil contoh ya untuk menghasilkan output. Kayak di sini 49 itu E, langsung 50 itu D, 59 itu D, seperti itu. Kemudian saya membuat program Python dengan fungsi untuk mengubah nilai angka menjadi nilai huruf sesuai aturan yang sudah ada. Kemudian saya menjalankan test case otomatis dan membandingkan hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil aktual. Jika sama maka statusnya pas, jika berbeda hasilnya fail. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh test case menunjukkan hasil pas, yang artinya sistem penilaian mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Metode equivalence partitioning ini mempermudah pengujian dengan mewakili setiap kelompok data, sedangkan boundary value analysis efektif untuk menguji nilai batas yang rawan kesalahan seperti yang tadi, nilai batas seperti kayak 69, 70 gitu. Kedua metode juga memastikan kualitas sistem.
Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.